Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Zikir tingkat awal. Zikir sebagai obat hati yang gelisah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, zikir pada tingkatan awal adalah obat bagi hati yang gelisah dan gundah. Ia menjadi penawar bagi mereka yang masih terikat dengan dunia, yang cemas akan rezeki, resah terhadap masa depan, dan takut akan ujian hidup. Syekh berkata, jika engkau ingin hatimu tenang, maka sibukkan ia dengan menyebutnya, karena dengan mengingat Allah, hati menjadi lapang dan tentram. Pada makam ini, zikir dimulai dari lisan. Namun jika dilakukan dengan kehadiran hati, maka perlahan-lahan akan mengikis beban dunia. Ia bagaikan embun yang menyejukkan jiwa yang terbakar oleh harapan duniawi. Syekh juga menegaskan bahwa kegelisahan adalah tanda hati jauh dari Allah. Maka, zikir adalah panggilan untuk kembali, bukan hanya menyebut namanya, tapi menghadirkannya di dalam dada. Di tahap ini, zikir melatih kita untuk beralih dari sibuk dengan dunia menjadi sibuk dengan Allah. Inilah langkah awal menuju ketenangan hakiki. 1. Zikir sebagai penghapus keresahan dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, keresahan hati muncul karena keterikatan yang berlebihan pada dunia. Dunia bagaikan lautan, dan hati yang kemasukan air dunia akan tenggelam dalam kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Zikir hadir sebagai perahu penyelamat, penghapus keresahan yang melekat di jiwa. Zikir bukan sekadar lafaz di lisan, tapi aliran cahaya yang membersihkan hati dari kotoran duniawi. Ketika hati terus berzikir, Allah mengisi ruang batin dengan ketenteraman, mengganti gelisah dengan ridha, dan menyelimuti hati dengan rasa cukup. Syekh berkata, jika engkau ingin tenang, sibukkan hatimu dengan menyebutnya. Zikir membangkitkan kesadaran bahwa semua urusan ada dalam genggamannya, dan ini melahirkan rasa tawakal. Hamba yang hatinya hidup dengan zikir tak lagi silau oleh dunia. Ia melihat ujian sebagai panggilan untuk kembali kepada Allah. Disitulah zikir menjadi jalan keluar dari kegelisahan, menuju kedamaian hakiki. Hakikat keresahan dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sumber utama keresahan bukanlah peristiwa dunia luar, melainkan jauhnya hati dari Allah. Dunia hanyalah tempat ujian, dan ketika hati terlalu terpaut pada gemerlapnya, pada harta, pujian, atau ambisi, maka keresahan menjadi tak terelakkan. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berkata, sesungguhnya dunia adalah lautan, dan manusia adalah perahu. Jika air dunia masuk ke dalam perahu, ia akan tenggelam. Tapi jika tetap di luar, maka perahu itu akan selamat. Inilah inti dari kegelisahan. Dunia masuk ke dalam hati. Bukan dunia yang salah, tapi keterikatan yang berlebihan padanya yang mencelakakan. Cinta dunia melahirkan kekhawatiran berlebih terhadap rezeki, masa depan, bahkan penilaian manusia. Ketika hati berpaling dari Allah dan mulai menggantungkan harapan pada makhluk, maka kekacauan batin pun datang. Sebaliknya, jika hati kembali fokus pada Allah, maka gelombang dunia tak lagi menenggelamkan, tapi justru menjadi sarana mendekat kepadanya. B. Zikir sebagai penyaring hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, zikir bukan sekadar lafaz yang keluar dari lisan, tetapi aliran ruhani yang menyucikan hati. Ia bagaikan air jernih yang menyapu debu-debu yang menempel di cermin batin. Semakin sering seseorang berzikir dengan kehadiran hati, semakin bersih cerminnya, dan semakin jernih pula pandangannya terhadap kehidupan.
Zikir adalah proses tazkiyah, yakni penyucian diri dari segala ketergantungan pada makhluk. Ketika hati terikat pada dunia, ia menjadi gelap dan sempit. Namun, ketika zikir hadir secara rutin, perlahan hati dibebaskan dari ilusi dunia dan diarahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah yang menjadikan zikir sebagai penyaring hati dan penawar penyakit batin seperti iri, sombong, takut berlebihan, dan cinta dunia. Syekh menekankan bahwa ketenangan hakiki bukan berasal dari luar, tapi dari dalam, yakni ketika hati dipenuhi cahaya zikir. Zikir menyaring segala yang mengotori jiwa, hingga hati hanya menyisakan ruang untuk Allah semata. C. Efek spiritual, hati yang tertambat pada Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir bukan hanya amal lahir, melainkan jembatan ruhani yang menghubungkan hati seorang hamba dengan Tuhannya. Zikir menjadi tali pengikat antara yang fana dan yang abadi. Syekh berkata, "Jika engkau ingin tenang, jangan cari ketenangan dari dunia, tapi sibukkan hatimu dengan zikir kepada Allah, karena hanya dengannya hati menjadi tentram." Hati yang senantiasa berzikir akan mengalami efek spiritual yang mendalam. Kecemasan terhadap rezeki, rasa takut akan masa depan, dan haus akan pujian manusia mulai memudar. Sebagai gantinya, Allah mengisi ruang batin itu dengan rasa cukup, tenang, dan keyakinan penuh. Ketika hati tertambat kepada Allah, bukan kepada makhluk, maka apapun yang terjadi di luar tak lagi menggoyahkan batin. Dunia hanya sekilas bayangan, sementara Allah adalah tempat bersandar yang sejati. Zikir itulah yang menjadikan hati hidup, kokoh, dan senantiasa damai dalam perlindungan ilahi. D. Zikir menumbuhkan rasa qanaah dan tawakal. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir yang terus-menerus bukan hanya mendekatkan hamba kepada Allah, tetapi juga melahirkan qanaah dan tawakal. Dengan hati yang sibuk mengingatnya, seorang hamba mulai menyadari bahwa segala yang ia miliki hanyalah titipan, bukan milik sejati. Ia pun berhenti mengejar dunia secara berlebihan dan mulai merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah qanaah, rasa puas yang menenangkan. Lebih dari itu, zikir juga menguatkan tawakal, yaitu bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam segala urusan. Syekh menegaskan bahwa ketenangan bukan berasal dari banyaknya harta, tapi dari kuatnya ikatan ruhani antara hati dengan Allah. Ikatan itu hanya bisa tumbuh jika zikir dilakukan dengan hati yang hadir, bukan sekadar lafaz yang kosong. Zikir yang hidup menenangkan jiwa, menjernihkan pikiran, dan menjauhkan dari ketergantungan pada makhluk. Maka, seorang hamba yang berzikir akan menjadi kokoh, tidak mudah goyah oleh keadaan dunia, sebab hatinya telah bersandar pada yang maha kokoh. E. Zikir mengalihkan pandangan dari dunia ke akhirat. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan bahwa zikir yang istiqomah mampu mengalihkan pandangan hati dari dunia menuju akhirat. Gemerlap dunia yang sebelumnya menarik, perlahan menjadi redup ketika hati mulai merasakan keindahan hakiki yang datang dari kedekatan dengan Allah. Zikir menanamkan kesadaran bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal abadi. Dengan perubahan orientasi ini, keresahan terhadap dunia mulai memudar. Harta, jabatan, dan pujian tak lagi menjadi sumber ketakutan atau kebanggaan. Syekh berkata, "Kau tidak akan tenang sampai engkau berhenti bergantung pada makhluk dan hanya bergantung kepada Allah." Zikir melatih jiwa untuk melepaskan ketergantungan pada dunia dan menggantinya dengan pengharapan penuh kepada Allah semata. Hati yang dulunya terpaut pada dunia kini tertuju kepada akhirat, kepada ridha-Nya. Maka, zikir bukan sekadar ibadah lisan, tapi transformasi batin yang mengubah cara pandang, cara merasa, dan tujuan hidup seorang hamba. F. Zikir sebagai penenang hati yang sesungguhnya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa zikir adalah penenang hati yang sesungguhnya, pelarian paling aman dari kerasnya hidup dunia. Di tengah kegaduhan ambisi, tekanan batin, dan godaan dunia yang melelahkan, zikir hadir bukan hanya sebagai perintah syariat,
tetapi sebagai rahmat ilahi yang menyelamatkan. Syekh menggambarkan zikir sebagai sabun pembersih hati yang mengikis kotoran batin, pelita yang menerangi jiwa, dan pintu masuk menuju ketenteraman sejati. Zikir bukan sekadar lafaz di lisan, tapi perjalanan ruhani yang membawa seorang hamba keluar dari keterikatan dunia menuju kedekatan dengan Allah. Saat hati larut dalam zikir, keresahan perlahan sirna. Dunia tetap ada, ujian tetap datang, tapi hati menjadi kuat karena telah bersandar pada Yang Maha Menenangkan. Bagi Syekh, orang yang berzikir dengan kesadaran akan dibawa Allah ke dalam lautan kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh badai dunia manapun. Itulah zikir, penjaga jiwa, penyejuk batin, dan cahaya jalan pulang menuju Allah. 2. Zikir sebagai rumah ketenteraman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan zikir sebagai rumah ketenteraman karena zikir memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh hati yang resah dan gelisah. Secara spiritual, hati manusia, menurut Syekh, seringkali terombang-ambing oleh berbagai gangguan eksternal seperti kecemasan terhadap kehidupan dunia, kehilangan, atau ketakutan akan masa depan. Ketika manusia terlalu terikat pada dunia dan kehilangan koneksi dengan Allah, mereka akan merasa seperti terasing, jauh dari kedamaian batin yang sejati. Inilah yang menyebabkan hati mereka terisi dengan kegelisahan yang tidak pernah usai. Namun, melalui zikir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa hati bisa kembali menemukan tempat perlindungan yang aman dan nyaman, yaitu di dalam kedekatan dengan Allah. Zikir yang terus-menerus menjadi jalan untuk memasuki rumah ketenteraman yang penuh dengan kedamaian. Zikir mengubah fokus dari kekhawatiran duniawi menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Dengan memusatkan pikiran dan perasaan hanya kepada Allah, seorang hamba bisa merasakan ketenangan yang sejati yang tidak dapat digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. A. Zikir sebagai pembawa kedamaian batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa zikir adalah obat bagi hati yang sakit. Hati yang terjangkit kecemasan dan keresahan akan menjadi sakit, seperti tubuh yang terkena penyakit. Namun, dengan rutin berzikir, hati yang sakit itu akan dipulihkan. Zikir berfungsi sebagai pembersih hati, menghilangkan debu-debu duniawi yang menutupi pandangan hati. Seperti cermin yang kotor, hati yang dipenuhi oleh dunia akan terhalang dari cahaya ilahi. Tetapi ketika seseorang berzikir, cahaya Allah akan membersihkan hati dan menjadikannya terang, seperti cermin yang bersih. Dalam konteks ini, rumah ketenteraman yang dimaksud adalah ruang hati yang terbuka untuk Allah. Rumah yang tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia, yang penuh gejolak dan ketidakpastian. Zikir menjadi pintu masuk ke dalam rumah ini, yang menjauhkan hati dari segala gangguan duniawi dan mempererat hubungan dengan Allah. Hati yang berzikir tidak lagi merasa terasing atau kesepian karena kehadiran Allah dalam hidupnya mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. B. Mengatasi kegelisahan dengan zikir. Ketika hati berfokus pada dunia, kekhawatiran dan kecemasan muncul dengan sendirinya. Takut akan masa depan, khawatir akan kekurangan, atau cemas terhadap penilaian orang lain. Semua ini menyelimuti hati yang belum dipenuhi dengan zikir. Tetapi, seperti yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir, zikir menjadi cara untuk menenangkan hati dan mengalihkan perhatian dari kekhawatiran duniawi. Rumah ketenteraman yang dibangun oleh zikir adalah tempat di mana seorang hamba bisa merasa aman, meski dunia luar penuh dengan masalah. Zikir memberikan perlindungan spiritual, seperti rumah yang memberi ketenangan dari segala bencana. Zikir juga membuat seseorang menyadari bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir Allah. Zikir menjadikan seseorang merasa bahwa kehendak Allah adalah yang utama, dan dengan menerima takdirnya, hati bisa merasa tenang dan ridha. Zikir mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang dunia, karena Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup kita. C. Zikir sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa zikir adalah proses mendekatkan diri kepada Allah, yang menjadikan hati semakin mendalam dalam penghayatan terhadap kasih sayangnya. Dalam zikir, seorang hamba tidak hanya sekadar mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah,
tetapi ia juga menyerahkan hatinya sepenuhnya kepadanya. Inilah yang disebut dengan pulang ke rumah ketenteraman, tempat di mana hati merasa diterima, di mana seorang hamba tidak merasa terasing lagi. Dengan berzikir, hati dipenuhi oleh kedamaian dan rasa aman, karena ia tahu bahwa Allah adalah tempat bergantung yang paling kuat dan tak tergoyahkan. Zikir menjadi jalan untuk merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan seorang hamba. Ketika seseorang berzikir, ia membuka pintu-pintu ketenteraman dalam dirinya yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Ketika pintu rumah ketenteraman terbuka, hati yang gelisah berubah menjadi hati yang penuh dengan kecerahan, kedamaian dan kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Zikir, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, adalah rumah ketenteraman yang memberikan kedamaian bagi hati yang gelisah. Zikir bukan hanya kegiatan lisan, tetapi adalah perjalanan spiritual yang membawa seorang hamba menuju kedekatan dengan Allah. Zikir menyucikan hati dari kekhawatiran dunia, membawa seorang hamba kembali ke fitrahnya, dan menciptakan ruang bagi kedamaian batin yang hakiki. Dalam rumah ketenteraman yang dibangun oleh zikir, seorang hamba menemukan perlindungan, kedamaian dan rasa aman yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Hati yang berzikir akan selalu merasa tenang, tidak peduli seberat apapun ujian dunia yang datang. 3. Zikir mengubah keadaan batin, dari resah ke ridha. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir diuraikan sebagai sarana yang sangat penting untuk mengubah keadaan batin seorang hamba, terutama dalam mengubah kondisi resah menjadi ketenangan dan keridhaan kepada Allah. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, batin manusia cenderung dipengaruhi oleh kecemasan dan kegelisahan yang muncul dari ketakutan akan masa depan, kekhawatiran terhadap kehilangan, atau kecintaan berlebihan terhadap dunia. Namun, ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan zikir, hati yang resah akan menemukan ketenangan yang sejati, dan akhirnya akan mencapai keridhaan terhadap segala takdir Allah. Zikir sebagai sarana untuk menenangkan hati yang resah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa kegelisahan hati seringkali muncul karena ketergantungan terhadap dunia dan hilangnya hubungan yang mendalam dengan Allah. Ketika hati terlalu banyak dipenuhi dengan kecemasan duniawi, seperti khawatir akan rezeki, status sosial, atau penilaian orang lain, maka hati tersebut menjadi terkunci dan terhalang dari cahaya kedamaian ilahi. Namun zikir adalah kunci untuk membuka pintu ketenangan hati. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menjelaskan bahwa zikir berfungsi untuk membebaskan hati dari belenggu kecemasan yang mengikatnya. Zikir mengarah pada penyerahan total kepada Allah, dan melalui penyerahan itu, hati yang sebelumnya resah dapat merasakan kedamaian. Zikir adalah jalan yang membawa seseorang untuk merasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari kehendak Allah, dan bahwa Allah adalah satu-satunya yang memberi ketenangan yang hakiki. B. Dari resah ke ridha, perubahan batiniah melalui zikir. Dalam konteks ini, zikir bukan sekadar bacaan yang diucapkan dengan lisan, melainkan proses batiniah yang mendalam. Zikir mengubah keadaan batin seorang hamba dari keadaan resah menjadi ridha. Resah adalah keadaan batin yang disebabkan oleh ketidakpastian, rasa takut, dan kecemasan terhadap segala sesuatu di luar diri. Sedangkan ridha adalah kondisi batin yang penuh dengan penerimaan terhadap segala takdir dan keputusan Allah, baik itu yang menyenangkan atau yang tampak sulit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan bahwa saat seseorang mulai melakukan zikir dengan tulus, hati yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan akan berubah. Zikir memberikan pencerahan pada hati dan membuatnya terhubung langsung dengan Allah. Ketika hati sudah merasa dekat dengan Allah, maka rasa kebergantungan pada dunia mulai berkurang, dan orang tersebut mulai merasa bahwa Allah lah yang mengatur segala hal. Dalam kondisi seperti ini, seorang hamba mulai menerima takdir dengan lapang dada, dan hatinya menjadi ridha. D. Zikir dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Sebagai contoh, ujian hidup yang datang seringkali dapat menimbulkan rasa resah yang mendalam pada diri seseorang. Dalam kondisi tersebut, jika seseorang tidak mengenal zikir, ia akan cenderung terjebak dalam rasa frustasi dan kegelisahan.
Namun, bagi seorang hamba yang rutin berzikir, ujiannya akan dijadikan sebagai pelajaran dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir membantu seseorang untuk bersabar dalam menghadapi ujian, dan seiring berjalannya waktu, melalui zikir, ia akan mulai melihat bahwa setiap ujian adalah jalan yang Allah pilih untuk mengangkat derajatnya, memberikan pahala, dan memurnikan hatinya. Oleh karena itu, seorang yang berzikir akan ridha dengan segala takdir dan tidak lagi terjebak dalam kesedihan atau ketakutan terhadap apa yang belum terjadi. Zikir mengalirkan rasa sabar, yang pada gilirannya akan mengubah kesedihan menjadi ketenangan dan keikhlasan. Zikir mengubah persepsi terhadap dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menjelaskan bahwa zikir berfungsi untuk mengubah persepsi seseorang terhadap dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang merasa terjebak dalam kecemasan akibat tuntutan duniawi, seperti mencari kekayaan, mempertahankan status sosial, dan memuaskan nafsu. Semua ini menurut Syekh adalah sumber dari keresahan batin. Namun melalui zikir, seorang hamba mulai menyadari bahwa dunia ini bersifat sementara, dan hanya Allah yang layak untuk dijadikan sandaran utama. Ketika seseorang semakin mendalam dalam zikir, ia akan merasa bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah dan bahwa ketenangan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Inilah yang mengubah hati yang sebelumnya resah menjadi hati yang ridha dengan menerima kenyataan dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama hidup. Zikir sebagai jalan menuju keridhaan Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan zikir sebagai alat untuk mengubah keadaan batin dari kegelisahan menjadi kedamaian. Dengan berzikir, seorang hamba akan menemukan ketenangan dalam dirinya, menghilangkan kekhawatiran dan kecemasan yang muncul akibat ketergantungan pada dunia, serta belajar untuk menerima takdir Allah dengan lapang dada. Zikir mengarah pada keridhaan, yaitu keadaan batin yang menerima segala takdir dan keputusan Allah dengan penuh ketenangan dan keyakinan bahwa Allah lah yang terbaik untuk hambanya. Zikir adalah jalan untuk mencapai kehidupan batin yang penuh dengan kedamaian dan kedekatan dengan Allah, yang pada akhirnya membawa seorang hamba menuju keridhaannya. 4. Zikir dan tawakal, kombinasi kekuatan spiritual. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir dan tawakal dijelaskan sebagai dua aspek yang saling melengkapi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Keduanya adalah pondasi utama dalam membentuk hubungan yang kokoh antara hamba dan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa zikir dan tawakal bukanlah sekadar amalan lahiriah, melainkan kekuatan spiritual yang mengubah kondisi batin seseorang, menjadikannya lebih dekat dengan Allah, lebih tenang dalam menghadapi ujian hidup, dan lebih sabar dalam menerima takdirnya. Zikir, jalan menuju kedekatan dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang zikir sebagai alat penyucian hati dan kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi sebuah aliran ruhani yang mengalir dari dalam hati, mengingat Allah dengan penuh ketulusan. Melalui zikir, hati seseorang akan dibersihkan dari kecemasan duniawi dan segala bentuk keserakahan. Zikir menjadi pembersih yang membersihkan hati dari kotoran dunia dan menyucikan jiwa dari kecintaan terhadap selain Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh mengajarkan bahwa setiap kali seorang hamba berzikir, ia membuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan. Zikir yang benar dan tulus akan memberikan rasa tenang dalam hati, menghapuskan kegelisahan, dan memberikan energi spiritual yang tak terhingga. Zikir juga membantu hamba untuk selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Inilah yang menjadikan zikir sebagai sarana pembebasan dari belenggu dunia dan penyucian hati yang membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah dengan penuh keyakinan. Sementara itu, tawakal adalah sikap total berserah diri kepada Allah setelah seseorang berusaha sebaik-baiknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tawakal bukan berarti pasif atau meninggalkan usaha. Sebaliknya, tawakal adalah penyerahan penuh kepada Allah setelah seseorang berikhtiar dengan maksimal.
Tawakal menunjukkan bahwa seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah bagian dari kehendak Allah. Tawakal mengajarkan bahwa seorang hamba harus percaya sepenuhnya pada Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Tawakal bukan hanya pada saat keberhasilan, tetapi juga pada saat kegagalan atau kesulitan. Dengan tawakal, seorang hamba menerima segala takdirnya dengan lapang dada, meyakini bahwa Allah lah yang terbaik dalam segala urusan. Tawakal memberikan kekuatan batin untuk tetap tegar dan tidak mudah tergoyahkan oleh kondisi eksternal. C. Zikir dan tawakal. Kombinasi yang menguatkan hati. Zikir dan tawakal memiliki hubungan yang sangat erat. Zikir mengingatkan hati tentang kehadiran Allah dalam setiap langkah hidup, menghubungkan hati dengan kehendak ilahi. Sementara tawakal merupakan penerimaan penuh terhadap apa yang telah Allah takdirkan setelah melakukan usaha. Zikir memperkuat keyakinan seorang hamba bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah izin dari Allah, dan tawakal menuntun hamba untuk menerima dengan penuh keikhlasan dan ketenangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir memberikan kekuatan batin, sementara tawakal memberikan kekuatan spiritual untuk menghadapi tantangan hidup dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Saat seseorang berzikir dengan tulus dan benar, ia akan merasakan kedekatan dengan Allah yang membimbingnya dalam segala keputusan hidup. Zikir yang hadir dalam hati memperkuat tawakal, karena dengan zikir, seorang hamba dapat menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara, dan yang kekal hanya Allah. Oleh karena itu, tawakal menjadi lebih kuat ketika seseorang menyadari bahwa segala yang terjadi berada dalam takdir Allah, dan zikir akan memperkuat keyakinannya dalam hal ini. D. Zikir dan tawakal dalam menghadapi ujian. Dalam menghadapi berbagai ujian hidup, baik dalam bentuk kesulitan materi, masalah keluarga, atau kesulitan lainnya, zikir dan tawakal menjadi dua aspek yang sangat penting untuk dipraktikkan. Zikir memberi seseorang kekuatan batin untuk bersabar dan tetap teguh dalam menghadapi ujian, sementara tawakal mengajarkan seorang hamba untuk berpasrah kepada Allah, mengakui bahwa semua urusan ada di tangannya. Dengan keduanya, seorang hamba dapat menjalani hidup dengan lebih sabar dan tenteram, yakin bahwa segala ujian adalah bagian dari proses yang harus dilalui. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa melalui zikir yang mendalam dan tawakal yang kuat, seorang hamba akan terbebas dari ketakutan dan kecemasan. Ia akan menerima takdir apapun yang datang, dengan keyakinan bahwa Allah selalu memberi yang terbaik untuk hambanya. Dengan demikian, zikir dan tawakal akan membentuk kekuatan spiritual yang kokoh, menjadikan seorang hamba lebih tenang, tabah dan ridha dalam menghadapi segala peristiwa hidup. E. Kekuatan spiritual yang menyatu dalam zikir dan tawakal. Zikir dan tawakal dalam Futuh Al-Ghaib adalah dua konsep yang saling melengkapi dan menguatkan. Zikir membuka pintu hati untuk lebih dekat dengan Allah, membebaskan hati dari kekhawatiran dunia, dan menenangkan batin. Tawakal di sisi lain adalah penyerahan penuh kepada Allah setelah melakukan segala usaha, dengan keyakinan bahwa takdirnya adalah yang terbaik. Kombinasi keduanya menciptakan kekuatan spiritual yang luar biasa, yang mengubah cara pandang seorang hamba terhadap dunia dan kehidupan. Dengan berzikir dan bertawakal, seorang hamba menemukan kedamaian, kekuatan, dan ketenangan dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Kelima, zikir yang hidup dan zikir yang mati. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan tentang perbedaan mendalam antara zikir yang hidup dan zikir yang mati, dua konsep yang sangat penting dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Konsep ini menggambarkan bagaimana kualitas zikir, bukan hanya kuantitasnya, dapat memengaruhi kedekatan seorang hamba kepada Allah dan pengaruhnya dalam membersihkan hati. Syekh Abdul Qadir membedakan antara zikir yang hanya diucapkan dengan lisan semata dan zikir yang benar-benar hidup dalam hati, mengalir dalam jiwa, dan membawa perubahan dalam kehidupan seorang hamba. A. Zikir yang mati. Lisan tanpa kehadiran hati. Zikir yang mati adalah zikir yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa kehadiran hati. Dalam keadaan ini, seorang hamba hanya mengucapkan kata-kata tertentu, baik itu berupa tasbih, tahmid, tahlil,
atau takbir, namun tanpa disertai kesadaran penuh akan makna dan kedalaman zikir tersebut. Zikir ini menjadi rutinitas kosong yang dilakukan tanpa perasaan dan penghayatan. Meskipun seseorang yang berzikir dengan lisan ini mungkin terlihat sangat banyak melafalkan zikir, namun hati mereka tetap kosong dan jauh dari Allah. Tidak ada pengaruh spiritual yang dirasakan oleh hati, dan tidak ada perubahan dalam keadaan batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa zikir yang mati ini dapat berbahaya jika diteruskan, karena dapat mengarah pada keangkuhan atau kesombongan. Seorang hamba yang hanya melakukan zikir dengan lisan, tetapi tidak menghadapinya dengan hati yang tulus bisa merasa puas dengan banyaknya bacaan zikir yang telah dilakukan. Pada akhirnya, ini bisa menjauhkan hamba dari tujuan hakiki zikir, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Zikir yang mati ini tidak memberikan ketenangan batin atau pencerahan spiritual yang seharusnya dihasilkan dari pengingatannya terhadap Allah. B. Zikir yang hidup, keberadaan hati yang terhubung dengan Allah. Sebaliknya, zikir yang hidup adalah zikir yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan penghayatan. Zikir ini bukan hanya sekadar ucapan, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang melibatkan hati, jiwa, dan seluruh keberadaan seorang hamba. Dalam zikir yang hidup, seorang hamba tidak hanya mengucapkan nama-nama Allah, tetapi menghadirkan Allah dalam hatinya dan merasakan kehadirannya dalam setiap kalimat yang dilafalkan. Zikir yang hidup membawa seseorang untuk meresapi makna setiap kata yang diucapkan dan mengalirkan cahaya ilahi ke dalam hati yang gelap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan bahwa zikir yang hidup memiliki kekuatan untuk membersihkan hati dari noda-noda duniawi dan mengarahkan hati kepada Allah. Zikir ini dapat mengubah keadaan batin seseorang dari yang sebelumnya gelisah, resah, atau penuh dengan kecemasan dunia menjadi hati yang tenang, yang sepenuhnya mengandalkan Allah. Zikir yang hidup menjadikan seorang hamba lebih peka terhadap kehadiran Allah dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdirnya. Zikir yang hidup bukan hanya memperbanyak lafaz-lafaz zikir, tetapi juga membawa seseorang kepada keheningan batin yang mendalam, di mana hati merasa dekat dengan Allah tanpa gangguan pikiran atau kecemasan duniawi. Dalam keadaan ini, seorang hamba merasa bahwa hatinya terhubung langsung dengan Allah. Setiap kalimat zikir yang diucapkan bukan hanya sekadar suara yang keluar dari mulut, tetapi merupakan doa dan pengaduan hati yang penuh rasa takut dan harap kepada Allah. C. Perbedaan antara zikir yang hidup dan zikir yang mati. 1. Kehadiran hati. Zikir yang mati dilakukan dengan lisan semata, tanpa perhatian atau kesadaran hati. Zikir yang hidup melibatkan hati yang sepenuhnya terhubung dengan Allah, meresapi setiap kata yang diucapkan. 2. Dampak pada hati. Zikir yang mati tidak memberi dampak spiritual yang berarti. Hati tetap kosong, gelisah, dan tidak berubah. Zikir yang hidup dapat membersihkan hati dari kotoran dan membawa kedamaian, serta memperkuat keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. 3. Tujuan dan makna. Zikir yang mati terkadang hanya dilakukan untuk mendapatkan pahala atau agar terlihat rajin beribadah, tanpa kesadaran akan makna sejati dari zikir. Zikir yang hidup memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan rasa takut dan harap kepadanya, dan memperbaiki kondisi batin secara nyata. Keempat, pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Zikir yang mati cenderung tidak memberikan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hanya berzikir dengan lisan tanpa hati tidak akan merasakan perubahan dalam sikap, akhlak, atau pemahaman agama. Zikir yang hidup membawa perubahan dalam perilaku dan karakter seseorang, menjadikan mereka lebih sabar, tawakal, dan memiliki ketenangan batin yang nyata. D. Menghidupkan zikir. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan dengan mendalam tentang pentingnya menghidupkan zikir sebagai salah satu amalan utama dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Zikir bagi Syekh Abdul Qadir bukan sekadar bacaan yang diulang-ulang dengan lisan, tetapi sebuah bentuk perjalanan ruhani yang harus mengalir dalam hati dan jiwa seorang hamba. Untuk itu,
Menghidupkan zikir berarti menjadikan setiap kalimat yang diucapkan bukan hanya sebagai kata-kata kosong, melainkan sebagai pengingat yang penuh makna, yang menyentuh hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Menghidupkan zikir berarti melibatkan seluruh keberadaan seorang hamba, lisan, hati, dan jiwa dalam setiap lafaz yang diucapkan. Ini adalah bentuk zikir yang tidak hanya terdengar dari mulut, tetapi meresap ke dalam jiwa dan membawa perubahan dalam diri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa jika zikir hanya dilakukan secara mekanis tanpa kesadaran, maka ia menjadi zikir yang mati, tidak memberi pengaruh apapun terhadap hati dan kehidupan seorang hamba. Sebaliknya, zikir yang hidup, yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan penghayatan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan mendekatkan diri kepada Allah. Syekh juga mengajarkan bahwa menghidupkan zikir berarti menjadikan Allah sebagai pusat perhatian dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya di waktu-waktu tertentu atau ketika seseorang merasa kesulitan, tetapi dalam setiap detik kehidupan. Zikir yang hidup adalah ketika seorang hamba tidak merasa sendiri dalam setiap langkahnya, karena hatinya selalu terhubung dengan Allah. Dalam keadaan ini, zikir menjadi pembersih hati, penyembuh kegelisahan, dan pelita dalam kegelapan. Ketika seorang hamba menghidupkan zikir, maka hatinya akan terjaga dari segala gangguan duniawi dan tetap fokus pada tujuan utama hidup, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai penutup, menghidupkan zikir menurut Syekh Abdul Qadir adalah sebuah perjalanan spiritual yang tidak hanya mempengaruhi dunia batin seseorang, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Dengan menghidupkan zikir, seorang hamba akan merasakan ketenangan, rasa qanaah, dan keteguhan dalam menghadapi segala ujian hidup. Zikir sebagai obat hati yang gelisah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib adalah bahwa zikir pada tingkat awal berfungsi sebagai obat yang efektif untuk mengatasi kegelisahan dan keresahan hati. Hati yang diliputi kegelisahan seringkali disebabkan oleh keterikatan pada dunia dan berbagai kecemasan tentang masa depan, rezeki, serta penilaian orang lain. Zikir dengan pengulangan kalimat-kalimat ilahi yang tulus membantu hati untuk melepaskan ikatan tersebut dan mengembalikannya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa dengan zikir, seseorang dapat merasakan ketenangan batin yang sejati. Zikir yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan mengarahkan hati kepada Allah, menyembuhkan hati dari penyakit-penyakit batin seperti keserakahan, kebimbangan, dan ketergantungan pada makhluk. Pada tahap ini, zikir menjadi sarana penyucian hati, tazkiyah, yang mengarah pada ketenangan dalam hidup, serta kepasrahan total kepada takdir Allah. Dengan demikian, zikir pada tingkat awal adalah langkah pertama yang penting untuk memulihkan ketenangan hati, menghilangkan kegelisahan, dan membentuk hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang zikir tingkat awal sebagai obat hati yang gelisah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.